Informasi terkini dari penyelidikan operasi tangkap tangan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Asri Gunawan dan juru kamera Adini Anissa di Gedung KPK Jakarta, dan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan serta juru kamera Andika Ahadiat di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Saya akan ke Asri terlebih dahulu. Asri, bagaimana sejauh ini pemeriksaan terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer, Asri? Kapan ada penetapan status hukum terhadap Wamenaker ini akan diumumkan? Iya, Cynthia, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer masih diperiksa secara intensif di Gedung KPK Merah Putih pasca terjaring operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pemeriksaan ini tentu diperlukan untuk mendalami kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait dengan pengadaan atau pengajuan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dan informasi yang dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto bahwa selain Noel ada lebih dari 10 orang yang turut diperiksa terkait kasus ini, dan diantaranya termasuk juga pejabat dan ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain dari memeriksa sejumlah pihak begitu, KPK juga turut menyita barang bukti berupa uang, puluhan mobil dan motor, dan terbaru yang terlihat tiba di KPK adalah 2 Moge Ducati yang baru saja diamankan atau disita oleh KPK di Gedung KPK Merah Putih. Memang belum diketahui kepemilikan dari barang bukti yang disita, dan kalau kita menelisik dari LHKPN milik Noel, 2 barang bukti yang baru saja kami lihat siang ini di KPK berupa Moge Ducati ini tidak tertera atau tidak ada dalam list atau daftar di LHKPN milik Noel. Dan ini yang perlu nanti kita dalami dan kita cari tahu kepemilikannya dari siapa. Kemudian selain itu KPK juga dalam waktu dekat ini akan memberikan pernyataan resmi atau konferensi pers, termasuk juga nanti akan memberikan kejelasan terkait dengan barang bukti yang sudah disita. Bicara terkait dengan status hukum Immanuel Ebenezer atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan, saat ini statusnya masih sebagai terperiksa dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status hukum Immanuel Ebenezer. Kalau kita lihat dari pernyataan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto bahwa Immanuel Ebenezer ini di OTT atau terjaring OTT pada Rabu malam kemarin, maka tentu 1 kali 24 jam di Kamis malam ini KPK harus menentukan status hukum dari Immanuel Ebenezer. Memang tidak dirinci waktunya pukul berapa, sehingga kita akan cermati dan tunggu bersama kapan kemudian penetapan tersangka terhadap Immanuel Ebenezer akan dilakukan. Termasuk tadi dari jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan beberapa saat lagi KPK akan menggelar konferensi pers dan memperlihatkan barang bukti yang sudah disita oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengadaan atau pengajuan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara demikian kita cermati bersama, Cynthia. Dari Asri Gunawan kita akan bergeser ke Gedung Kemenaker Jakarta. Sudah ada Jona Hamonangan. Jona, sudah adakah sikap ataupun pernyataan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan usai Wamenakernya terjaring operasi tangkap tangan, Jona? Ya, Cynthia, belum ada pernyataan resmi dari Kemenaker terkait dengan adanya OTT dari Wamen Immanuel Ebenezer. Kami sendiri juga sudah berusaha mengkonfirmasi ke pihak Humas, tapi dari pihak Humas tidak mengeluarkan statement sama sekali. Jadi kondisinya saat ini kami posisinya berada di depan lobi Kemenaker dan kami tidak diizinkan untuk masuk. Dari informasi yang kami dapatkan, ini di lantai 7 sedang dilakukan penggeledahan oleh tim KPK. Jadi penggeledahannya ini tidak hanya di bagian-bagian tertentu, tapi juga ada yang ada di lantai 2 atau di ruangan Wamen. Apakah penggeledahan ini terkait dengan adanya penambahan barang bukti atau mungkin nanti adalah barang bukti yang akan diambil untuk diteliti oleh pihak KPK, kami masih menunggu statement resmi. Tapi yang pasti terkait dengan adanya pernyataan resmi dari pihak KPK, kami masih menunggu, dan juga kami masih menunggu juga adanya kemungkinan adanya konversi yang akan digelar oleh pihak Kemenaker. Kami masih menunggu kira-kira mungkin sampai malam apakah nanti dari pihak Kemenaker akan mengeluarkan statement secara resmi terkait dengan adanya penangkapan OTT khususnya kepada Wamen Immanuel Ebenezer sendiri. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan, dan sebelumnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi Asri Gunawan. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih.
Oh, ini produknya ya? Tertangkapnya Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel dalam operasi tangkap tangan KPK mengejutkan publik. Apalagi sehari sebelum ditangkap, Noel sempat melakukan sidak pabrik odol di Depok, Jawa Barat yang dia unggah di akun Instagramnya pada Rabu 20 Agustus. Noel sidak karena mendapatkan kabar pabrik tersebut memberikan cek palsu alias bodong untuk membayar gaji karyawan. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan ya. Sampai ada seorang buruh dikasih yang namanya cek bodong. Gila itu. Saya miris melihatnya sampai kawan-kawan buruh itu menangis ketika mengetahui cek ini ternyata cek bodong. Sehari sebelumnya di hari Selasa, Noel menyidak perusahaan penyedia alat kesehatan di kawasan Cilodong, Depok bersama dengan Wakil Wali Kota Depok. Dalam sidak ini, Noel menemui para pekerja yang gajinya terkatung-katung dan tidak ada BPJS, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Apa yang bisa kita bantu? Biar kenapa? Dampaknya ke mereka juga. Kalau kalian berjalan, mereka kan hidup juga. Nih. Melalui WhatsApp, Wakil Ketua KPK, Fitro Roh Cahyanto jelaskan Noel ditangkap karena dugaan pemerasan terhadap sebuah perusahaan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sertifikasi K3 yang biasanya diberikan melalui pelatihan dan ujian kerap menjadi ladang korupsi bancakan di Kemenaker. Sertifikasi K3 ini keselamatan kesehatan dan keselamatan kerja dari para perusahaan swasta yang kemudian diajukan ke Menaker ini kemudian adalah praktek yang tidak baru. Tentu saja modus ini sudah lama sekali, terus menerusnya tiap tahun sertifikasi K3 menjadi bancakan, menjadi alat pemerasan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja kita berharap praktek ini bisa dihentikan melalui momentum OTT yang terlaksana hari ini. Menanggapi anggota Kabinet Prabowo terjerat OTT KPK, Mensesnek Prasetyo Hadi secara umum menilai kinerja Menaker dan wamennya dalam 10 bulan terakhir tergolong baik. Meski begitu, penilaian baik ini menurut Mensesnek tidak ada kaitannya dengan OTT KPK. Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Seritek. Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Karir politik Noel mencuat ketika Noel menjadi Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara atau Joman. Di Pilpres 2024, Noel yang menjadi Ketua Umum Joman mengarahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto. Sebagai Ketua Relawan Pendukung Prabowo, Noel terlibat dalam kampanye pemenangan. Tim Liputan, Kompas TV.